Saya tuh jarang sekali mengeluarkan air mata. Walaupun ketika ada orang atau sahabat dekat atau siapapun, bukan siapapun ya, kecuali keluarga saya yang meninggal dunia. Tapi kemarin setelah Olga Saputra meninggal dunia, ada satu lagi seorang legenda luar biasa yang benar-benar luar biasa, yang Anda semua tahu pasti, Mak Nori. Mpok Nori meninggal dunia. Setelah berkali-kali diisukan, dihoaxkan bahwa beliau meninggal dunia, beberapa hari yang lalu beliau meninggal dunia. Dan sangat amat menyedihkan. Kenapa? Karena Mpok Nori ini memiliki sebuah hal yang berbeda dengan artis-artis lain. Kalau Anda bekerja di televisi, Anda silakan tanya dengan kru-kru yang bekerja di sana. Sebutkan nama Mpok Nori. Percaya apa tidak, semua kru yang ada di TV sayang sama Mak Nori. Benar-benar sayang sama Mak Nori. Karena Mak Nori itu adalah orang yang luar biasa, yang juga sayang sama kita. Sebelum saya mulai, kita lihat dulu cuplikan berikut ini. Duka kembali menyelimuti dunia hiburan tanah air. Pada Jumat pekan lalu, Mpok Nori meninggal dunia. Artis multitalenta bernama lengkap Nuri Sari Nuri ini wafat pada usia 84 tahun. Mpok Nori kerap menghiasi layar Trans 7. Dia bisa memerankan apa saja. Salah satu peran fenomenal Mpok Nori adalah ketika mengisi segmen curhat pada OVJ Sahur beberapa waktu lalu. Kini Mpok Nori sudah tiada, namun yang jelas segala tingkah polanya tentu tak lekang di ingatan masyarakat. Selamat jalan Mpok Nori. Sosok yang sangat luar biasa. Salah satu orang yang paling dekat dengan Mpok Nori itu adalah cucunya. Karena cucu Mpok Nori itu mengikuti kemanapun Mpok Nori pergi, menjaga Mpok Nori setiap harinya. Saya ingin bicara empat mata dengan beliau. Saya ingin tanya seperti apa kejadiannya dan bagaimana kehilangannya ketika Mpok Nori akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Ini adalah Rosita. Rosita adalah cucu Mpok Nori yang selalu menemani Mpok Nori kemanapun Mpok Nori berada. Rosita. Apakah? Baik. Wah, saya nggak tahu mesti mulai dari mana tanya. Pada saat, saya lupa pada saat dulu saya ke rumah Mpok Nori itu ada Rosita nggak ya? Ada. Ada ya? Ada ya? Selalu ada. Selalu ada di sana ya. Dan Rosita ini adalah cucu ya berarti cucu, ya? cucu dari anak kah? Anak pertama. Anak pertama. Dan memang Mbak Rosita memang menemani Mpok Nori kemanapun? Iya, saya menemani dia dari 2002. Dari tahun 2002? Iya. Dari Tadinya tahun... kan emak saya yang kemana-mana ngikutin. Betul. Terus pas emak saya sakit, terus terganti sama saya. Gitu. Berarti maksudnya Rosita termasuk bisa dibilang memang bekerja untuk Mpok Nori pada saat iya, itu? Memang bekerja untuk Mpok Nori? Tapi udah nggak ada sekarang. Iya, hanya tinggal nama. Boleh, jujur aja saya juga sedih kalau bicara tentang Mpok Nori karena entah kenapa Mpok Nori itu termasuk salah satu artis yang saya nggak pernah dengar beliau komplain sama sekali. Iya kan? Iya bener, nggak kenal lelah gitu orang. Diminta apa iya, disuruh apa iya. Boleh tahu meninggalnya kenapa? Pada waktu itu emang sakit kan udah lama, cuman saya berobatnya rutin, saya anterin terus berobat. Kemana aja suntik, ntar kontrol ke Pasar Rebo gitu. Memang dia punya asma tuh dari kecil katanya, kata dia punya asma dari kecil. Terus sekarang kenanya lambung, kena lambung juga, kena emah. Nah tuh udah sebulan itu tuh alhamdulillah makannya doyan, udah sehat karena saya berobatnya rutin, saya ajak.
Nah kemarin tuh ceritanya cucunya, kan cucunya yang adik saya nih, Bontot tinggal sama Majinori. Dia sekolahnya jurusan Karawitan di 57. Nah ada tugas dari sekolahan, tugas main gendang gitu, main musik. Nah sampai jam 7 malam tuh belum pulang dari sekolahan. Nah hujan di luar tuh deras. Jadi dia khawatir apa gimana, atau sendiri zaman sekarang kan di jalanan banyak orang-orang gitu. Jadi dia khawatir, dia mikir aja, saya bilangin udah Maji jangan pikirin, ntar juga pulang, saya kata gitu. Pas gitu, ya udah katanya teleponin, saya teleponin tuh itu teman-temannya, katanya udah kok Wawan udah pulang, katanya gitu. Nah kira-kira jam 10 tuh timbul dah, kan dia kan nggak boleh kesel, nggak boleh apa, iya stres. Jadi dia batuk terus, Maji, batuk terus, batuknya kan kebangetan, jadinya agak sesak napasnya. Saya liatin ini kok makin lama makin nyesek gitu tuh pada hari Rebo, malam Kamis. Pas gitu jam 11 saya tawarin, Maji rumah sakit yuk ke UGD, saya gituin. Ntar dulu dah, saya kata gitu, uap aja dulu, kan kita di rumah yang persiapan uap, nebulizer itu. Saya uap gitu, saya tungguin setengah jam, kok ini makin nyesek kayaknya gitu. Saya bawa ke UGD akhirnya ke rumah sakit. Nyampe sana terus langsung di infus vitamin tuh sebotol, sama di periksa darah. Nah saya tungguin periksa darah kan 2 jam, ditungguin hasilnya nggak ada penyakitnya. Tidak itu bagus penyakitnya. Iya, periksa darah. Pas gitu saya dipanggil sama dokter, Bu maaf ini nggak dirawat, katanya gitu ya. Maksudnya nggak dirawat? Boleh pulang. Boleh pulang? Iya, boleh pulang. Karena sebenarnya sehat gitu. Sehat, iya, jadi nggak ada penyakitnya, hanya sesak dari batuk, katanya gitu. Ntar gue dikasih obat redahan, kata dokter gitu. Terus saya ngomong, Maji ini nggak boleh dirawat, saya kata gitu. Dia kan kalau masuk UGD selalu minta rawat, karena nggak enak nih dadanya nyesek. Nah, terus gimana? Yang dokter nggak ngasih gimana? Saya gituin. Ya udah yuk pulang, kata dia gitu. Pulang juga jalan tuh dari tempat tidur ke mobil, jalan kaki, nggak mau pakai kursi roda. Terus di mobil ngomong, kemana ya kita berobatnya yang enak, katanya yang bisa dirawat, katanya gitu. Kata dia gitu, yuk kita nyoba, katanya ke Gatot Subroto, kata dia gitu, teman Maji. Ya udah besok pagi Maji kita pergi ke UGD Gatot Subroto, tuh pada hari Kamis pagi. Pas Kamis pagi saya tanya, Maji jadi ke rumah sakit, saya kata gitu. Gak usah deh, kita suntik aja, katanya ke dokter Stefan di Cempaka Putih. Disuntik tuh di situ. Nah disuntik tuh mendingan tuh. Habis makan apa ada pulang suntik jam 11 sampai rumah. Pas gitu Johor tuh masih sholat tuh hari Kamis. Habis sholat Zuhur, terus dia makan lagi. Nah habis sholat asar dia minum obat nyeseknya itu. Mendingan tuh, bisa tidur sorenya. Nah habis sisa terapi, di rumah juga punya alat terapi tuh, terapi tempat tidur. Gimana Maji, enakan? Saya kata gitu ya, enakan. Jam 10 malam tuh kambuh lagi nyeseknya, batuk lagi tuh kayak semula, kayak lagi malam Kamis, batuk lagi. Maji mau kemana? Saya kata gitu. Gua kok nggak punya tenaga, katanya gitu. Lah kenapa? Lemes. Maji mau kemana? Mau kamar mandi. Saya antar ke kamar mandi, ke kamarnya. Pas habis kamar mandi saya tidur lagi. Udah Maji tidur. Iya gua ngantuk, kata dia gitu. Tidur tuh. Saya orang dari sore namanya nggak makan. Saya naik ke atas ke kamar, saya makan dulu. Lah sebelum makan saya diparanin sama anak saya. Maji gitu. Saya turun buru-buru, nggak tahu udah centang di tempat tidur. Di sofa. Di sofa? Iya, di sofa. Udah nggak daya. Maji, saya panggil. Berarti sempat jalan dari tempat tidur ke sofa? Jalan. Saya payang gitu jalan. Habis 2 kali kamar mandi tuh. Jadi terakhir kali memang ditinggal di sofa atau di tempat tidur? Dia kan tidurnya emang nggak di tempat tidur. Oh, memang di sofa tidurnya? Di tidurnya? sofa tidurnya, di ruang tamu. Udah lama. Lalu maksudnya udah itu? Lemes gitu, centang begitu. Lemes di sofa, jadi nggak... Maji udah nggak bisa ngomong dari situ. Dibawa ke rumah sakit langsung? Saya langsung bawa lari. Terus masih ada itu ya? Masih ada. Pas di mobil masih itu dah gitu, masih dengar gitu kita panggil, Maji, gitu. Saya bangunin, udah tuh supir udah kayak apaan ke rumah pasar Rebo. Pas gitu aja nyampe sono, udah langsung diituin, udah nggak bisa apa-apa.
Langsung dinyatakan? Iya, tapi matanya nggak merem, cuma aja melotot gitu. Dinyatakan meninggal? Belum. Hah? Nyampe rumah sakit saya kira-kira jam 1 kali, setengah 1 dari rumah, jam 1 nyampe rumah sakit. Ya udah tuh masukin selang semua selang. Dan berapa hari bertahan? Dari jam 1 itu sampai jam 8. Dan dinyatakan meninggal? Dinyatakan meninggal. Jam 8 kurang, terus dimasukin yang kayak empeng gitu tuh, apa sih mulutnya, digituin, dikompa ininya. Tahu katanya, ya, Ma Jenori udah nggak ada. Mbak ada di sana pada saat itu? Saya emang selama di rumah sakit emang Ada di saya. sana? Saya emang nggak pernah pergi. Nggak pernah pergi kemana-mana. Pokoknya dia mau kontrol ke apa sih namanya, yang itu poliklinik. Kemana tuh saya pasti ada, pasti saya antar. Saya cuma mau nanya ya. Mbak Nori kan usia udah 84. Iya, 84, mau jalan 85 dia. Pada saat itu melihat Mbak Nori seperti itu, apakah memang direlakan atau? Sebenarnya mas saya belum ikhlas saya bener. Saya karena rasa gimana ya, ceritanya kemarin saya kan tadinya misah rumahnya. Saya diajak ke situ, Pindah ke rumahnya, pindah saya ke rumah dengar itu. dia. Dan sempat akhirnya pindah kan? Pindah, alhamdulillah. Dia yang dia pinta, saya lakuin. Udah saya laksanakan gitu. Pas saya pindah, saya hanya 3 bulan bertahan. Tadinya dia minta temenin sama saya di situ. Saya datang ke rumah dia, tahu-tahu saya ditinggal. Itu yang bikin hati saya kayak diiris-iris. Sakit banget rasanya. Saya memang udah berapa kali dipinta tinggal di situ, cuman saya belum bisa soalnya saya kan masih punya anak yang sekolah gitu. Ya, pas saya ikutin yang terakhir kali, malah saya ditinggal. Saya ngambil tisu ini buat saya. Ada berapa kali Mpok Nori sempat di sini dan Iya. saya sempat ke rumah Mpok Nori. Dia itu orang yang luar biasa. Dan benar-benar luar biasa. Kalau Anda tidak kenal Mpok Nori secara dekat ya, Mpok Nori itu nggak pernah komplain. Nggak pernah komplain. Diminta apa, nggak pernah capek, nggak pernah komplain. Nggak pernah ada rasa itu sama sekali ya. Iya, benar. Dan kita kehilangan seorang seniman yang benar-benar seniman sekarang. Kehilangan seniman yang nggak akan ada gantinya lagi. Iya. Polri ada pesan nggak? Enggak, kalau masalah curhat keluarga, emang dia selalu sama saya. Biar ada anaknya juga. Lagi udah lama, emang kan anaknya yang pertama tuh yang mas saya kan sakit stroke. Dia ngomong gini, Ros, ayo, manggil saya, ayo. Manggil kayak itu mah cucu gitu. Yo, urusin emak, katanya kalau misalnya umur Maji nggak ada, katanya malu rawatin, katanya gitu. Kan saya marah, Maji apa-apaan sih, saya kata gitu. Itu lama tuh, ada bangsa 2 bulan, 3 bulanan dah, tapi saya belum saya pindah ke situ. Maji apa-apaan sih Maji, saya kata gitu. Namanya orang tua mah, kita anak ya, tetap saya urusin, saya gituin. Iya, kata dia gitu. Harus maaf saya potong. Mbak Rus ini kan cucu ya? Iya. Cucu. Ini sayang sekali Mpok Nori. Ya, luar biasa. Alhamdulillah. Bener. Ya, kalau Seperti apa kemana-mana, sih Mpok Nori itu? ya dia kalau kata saya emang kayak nenek luar biasa dah gitu, nggak ada dah bener. Saya ngerasa gimana ya, kayaknya memperhatiin banget. Pernah ngomong begini Mas Dedi, Ros obatin Ma Aji, katanya Ma Aji masih pengen hidup, kata dia gitu. Tuh yang nggak terlupakan sama saya, masih pengen hidup katanya, masih ntar kalau maju udah nggak ada lu masih apa, begitu ngomongnya. Nah, bener gak sih Mpok Nori itu benar-benar kerja keras dan semuanya juga Bener, buat keluarga itu bener. Untuk keluarga, untuk itu anak benar, cucu. buat keluarga, Iya. untuk anak cucu.
Luar biasa emang nenek saya. Dan nggak pernah komplain? Nggak pernah ngerasa lelah gitu, capek gitu, enggak. Malah kalau syuting, semangatan dia sama saya yang nganterin. Ntar maju masih gini hari, udah ntar macet, ntar apa katanya gitu. Kalau kita udah sampai mah kata enak. Malah saya yang diomelin sama dia. Pengennya nepatin waktu kalau dia gitu. Kalau kita kan maksudnya kalau nunggu di studio Ya, lama-lama capek, tapi dia nggak mau. Dia pengennya sebelum mulai dia harus sudah ada. Itu kalau kalau Ponori kerja gitu ya, kan uang yang didapat itu buat apa biasanya Ponori? Ya, Kan usianya, maksud saya usia udah 84 tahun ya. Iya. Kita tahu bahwa tidak lama juga pasti usia segitu. Tapi uang itu yang dikumpulkan oleh Mpok Nori itu buat apa? Jadi dia dikumpulin juga tuh sisa-sisanya. Misalnya dapat syuting nih, bagi saya, supir. Nah itu yang di rumah juga dibagi-bagi, bagi anak semuanya yang ada di rumah. Apalagi kalau cucunya datang ada nih, pasti kebagian. Dan buat dia? Dia tuh sisanya aja buat dia. Ada sisa berapa juga udah diterima. Jadi yang penting anak cucu punya duit. Intinya Mpok Nori kerja itu semua uangnya untuk bagi-bagi. Iya, benar. Jangankan keluarga gitu ya, anak cucu. Sedangkan tetangga nih kalau lagi dia pulang syuting bawa duit, itu juga dapat bagian, biar sedikit. Luar biasa. Betul. Iya, benar. Apa yang belum kesampaian dari Mpok Nori? Yang sampean ada 2. Niatnya emang saya mau diajak umroh. Kemarin kan saya udah diajak berdua umroh lagi tahun baru. Terus dia mau pergi lagi, mau ngajak anak cucunya berlima. Saya mau berangkat rencana habis lebaran. Belum tersampai. Ya? Terus kan dia mau bangun rumah, tanah udah ada. Mau bangun rumah tuh saya mau dibikinin sama dia, mau dideketin gitu. Sama Maji, anak cucunya mau disatuin. Maaf Mbak Ros. Anak yang lain, cucu yang lain itu kerjanya apa sekarang? Ya macam-macam. Macam-macam. Iya. Tapi tinggal di rumah sama dengan Ponori tidak? Enggak. Tidak. Jauh. Dia di rumah tadinya saya lagi belum ke situ dia sendiri. Sama adik saya ini. Walaupun anak cucu sudah kerja pun, Ponori masih suka ngasih. Masih iya. Apalagi kalau misalnya dia dapat penghargaan kumpulin, dibagi. Nih si ini dibagi rata. Berarti semua sayang dong? Iya sayang mah cucu semua dia. Cucu, cicit, bagi. Begitu kehilangan gimana mereka semua? Ya, saya nggak bisa ngomong dah kalau kehilangan. Kalau sekarang mungkin saya belum begitu kerasa ya. Orang di rumah kan masih banyak family, iya. Nggak tahu deh nantinya. Itu juga kemarin adik saya pesenin. Jangan ditinggalin dulu, saya kata gitu. Saya bukan iseng orang tua ya, masih keinget dia gitu. Waktu dia sakit kita namanya mandiin, ngapain gitu. Mandiin juga? Iya, saya dilap. Kalau misalnya lagi panas dingin kan gitu kan nggak mandi nggak enak. Saya lap, saya balur badannya supaya mandi. Pada saat itu kan Ponori mungkin pada saat meninggal udah nggak bisa bicara ya? Iya, nggak mesen apa-apa emang. Ini pertanyaan yang selalu saya tanya. Kalau seandainya Ponori masih bisa dengar Mbak Ros sekarang ngomong, mau pesan apa ke Ponori? Enggak, saya hanya cuma meminta maaf. Kalau saya punya salah, terus ada satu yang pas hari hari Kamis itu jam 4 dia minta pecak ikan apa sih namanya tuh? Tawes. Minta ikan itu saya belum laksanain. Saya nyesel sekali itu benar. Kata dia gini, ya pecahin ikan tawes katanya, kata dia gitu. Ya belum, ikan tawes susah nyarinya saya, nggak dapet. Mau ngomong apa kalau Ponori dengar? Alhamdulillah besok mudah-mudahan pas 7 hari saya laksanain, saya cariin. Saya kirimin dari doa, itu aja. Saya rasa yang kehilangan bukan hanya Mbak Ros dan keluarga, tapi saya rasa satu Indonesia pun kehilangan orang yang luar biasa, tidak ada duanya. Kita kembali lagi setelah satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.
kemana tuh saya pasti ada, pasti saya antar. Saya cuma mau nanya ya. Mbak Nori kan usia udah 84. Iya, 84, mau jalan 85 dia. Pada saat itu melihat Mbak Nori seperti itu, apakah memang direlakan atau? Sebenarnya mas saya belum ikhlas saya bener. Saya karena rasa gimana ya, ceritanya kemarin dari saya kan tadinya misah rumahnya. Saya diajak ke situ, Pindah ke rumahnya, pindah saya ke rumah dengar itu. dia. Dan sempat akhirnya pindah kan? Pindah, alhamdulillah. Dia yang dia pinta, saya lakuin. Udah saya laksanakan gitu. Pas saya pindah, saya hanya 3 bulan bertahan. Tadinya dia minta temenin sama saya di situ. Saya datang ke rumah dia, tahu-tahu saya ditinggal. Itu yang bikin hati saya kayak diiris-iris. Sakit banget rasanya. Manggil saya, yo, manggil kayak itu mah cucu gitu. Yo, urusin emak katanya, kalau misalnya umur Maji nggak ada, katanya malu rawatin katanya gitu. Kan saya marah, Maji apa-apaan sih, saya kata gitu. Itu lama tuh, ada bangsa 2 bulan, 3 bulanan dah, tapi saya belum saya pindah ke situ. Maji apa-apaan sih Maji, saya kata gitu. Namanya orang tua mah, kita anak ya, tetap saya urusin, saya gituin. Iya, kata dia gitu. Baros, maaf saya potong. Baros ini kan cucu ya? Iya. Cucu. Ini sayang sekali ya Mbak Nori. Ya, luar biasa. Alhamdulillah. Bener. Kalau Seperti apa kemana-mana, sih Mbak Nori? ya dia kalau kata saya emang kayak nenek luar biasa dah gitu. Nggak ada dah, bener. Saya merasa gimana ya, kayaknya memperhatiin banget. Pernah ngomong begini Mas Dedi, Ros obatin Mak Aji, katanya Mak Aji masih pengen hidup, kata dia gitu. Tuh yang nggak terlupakan sama saya, masih pengen hidup katanya, masih ntar kalau maju udah nggak ada lu masih apa, begitu ngomongnya. Nah, bener gak sih Mbak Nori itu benar-benar kerja keras dan semuanya juga Bener, buat keluarga itu bener. Untuk keluarga, untuk itu anak benar, cucu. buat keluarga, Iya. untuk anak cucu. Luar biasa emang nenek saya. Dan nggak pernah komplain. Nggak pernah ngerasa lelah gitu, capek gitu, nggak. Malah kalau syuting, semangatan dia sama saya yang nganterin. Ntar Maju masih gini hari, udah ntar macet, ntar apa katanya gitu. Saya balur badannya supaya Baros. mandi. Pada saat itu kan Mbak Nori mungkin pada saat meninggal udah nggak bisa bicara ya. Iya, nggak mesen apa-apa emang. Ini pertanyaan yang selalu saya tanya. Kalau seandainya Mbak Nori masih bisa dengar Mbak Ros sekarang ngomong, mau pesan apa ke Mbak Nori? Enggak, saya hanya cuma meminta maaf. Kalau saya punya salah, terus ada satu yang pas hari Jumat, hari Kamis itu jam 4 dia minta pecak ikan apa sih namanya tuh, tawes. Minta ikan itu saya belum laksanain. Saya nyesel sekali itu benar. Kata dia gini, ya pecakin ikan tawes katanya, kata dia gitu. Ya belum, ikan tawes susah nyarinya saya. Nggak dapet. Mau ngomong apa kalau Mbak Nori dengar? Alhamdulillah besok mudah-mudahan pas menuju hari saya laksanain, saya cariin, saya kirimin dari doa, itu aja. Saya rasa yang kehilangan bukan hanya Baros dan keluarga, tapi saya rasa satu Indonesia pun kehilangan orang yang luar biasa, tidak ada duanya. Kita kembali lagi setelah yang satu ini. Nggak makan, saya naik ke atas ke kamar, saya makan dulu. Lah sebelum makan, saya diparanin sama anak saya. Mama Aji gitu, saya turun buru-buru, nggak tahu udah centang di tempat tidur, di sofa. Di sofa? Iya, di sofa, udah nggak daya. Maji, saya panggil. Berarti sempat jalan dari tempat tidur ke sofa? Jalan, saya payang gitu jalan. Habis 2 kali kamar mandi tuh. Jadi terakhir kali memang ditinggal di sofa atau di tempat tidur?
Dia kan tidurnya emang nggak di tempat Oh, tidur. memang di sofa tidurnya di ruang tamu. Udah lama. Lalu maksudnya udah itu? Lemes gitu, centang begitu. Lemes di sofa, jadi Lalu? nggak maju udah nggak bisa ngomong dari situ. Dibawa ke rumah sakit langsung? Saya langsung bawa lari. Terus Masih ada itu ya? masih ada. Pas di mobil masih itu dah gitu, masih dengar gitu kita panggil, Maji, gitu. Saya bangunin, udah tuh supir udah kayak apaan ke rumah pasar Rebo. Pas gitu aja nyampe sono, udah langsung diituin, udah nggak bisa apa-apa. Langsung dinyatakan? Iya, tapi matanya nggak merem, cuma aja melotot gitu. Dinyatakan meninggal? Belum. Hah? Di nyampe rumah sakit saya kira-kira jam 1 kali, setengah 1 dari rumah, jam 1 nyampe rumah sakit. Ya udah tuh masukin selang semua selang. Dan berapa hari bertahan? Dari jam 1 itu sampai jam 8. Dan dinyatakan meninggal? Dinyatakan meninggal. Jam 8 kurang, terus dimasukin yang kayak empe udah pulang suntik, jam 11 sampai rumah. Pas gitu, Johor tuh masih sholat tuh hari Kamis. Habis sholat Zuhur, terus dia makan lagi. Nah, habis sholat asar dia minum obat nyeseknya itu. Mendingan tuh bisa tidur sorenya. Nah, habis sisa terapi, di rumah juga punya alat terapi tuh. Terapi tempat tidur. Gimana Maji, enakan? Saya kata gitu ya, enakan. Jam 10 malam tuh kambuh lagi, nyeseknya. Batuk lagi tuh kayak semula kayak lagi malam Kamis. Batuk lagi. Maji mau kemana? Saya kata gitu. Gua kok nggak punya tenaga, katanya gitu. Lah kenapa? Lemes. Maji mau kemana? Mau kamar mandi. Saya antar ke kamar mandi, ke kamarnya. Pas habis kamar mandi saya tidur lagi. Udah Maji tidur. Iya gua ngantuk, kata dia gitu. Tidur tuh. Saya orang dari sore namanya nggak makan. Saya naik ke atas ke kamar, saya makan dulu. Lah sebelum makan, saya diparanin sama anak saya. Maji gitu. Saya turun buru-buru. Nggak tahu udah centang di tempat tidur. Di sofa. Di sofa? Iya, di sofa. Udah nggak daya. Maji, saya panggil. Berarti sempat jalan dari tempat tidur ke sofa? Jalan. Saya payang gitu jalan. Habis 2 kali kamar mandi tuh. Jadi terakhir kali memang ditinggal di sofa atau di tempat tidur? Dia kan tidurnya emang nggak di tempat tidur. Memang di sofa Di sofa tidurnya? tidurnya di ruang tamu. Udah lama. Lalu maksudnya udah... Saya ngambil tisu ini buat saya. Ada berapa kali Mpok Nori sempat di sini dan Iya. saya sempat ke rumah Mpok Nori. Dia itu orang yang luar biasa. Dan benar-benar luar biasa. Kalau Anda tidak kenal Mpok Nori secara dekat ya, Mpok Nori itu nggak pernah komplain. Nggak pernah komplain. Diminta apa, nggak pernah capek, nggak pernah komplain. Nggak pernah ada rasa itu sama sekali ya. Iya, benar. Dan kita kehilangan seorang seniman yang benar-benar seniman sekarang. Kehilangan seniman yang nggak akan ada gantinya lagi. Iya. Mpok Nori ada pesan nggak? Enggak, kalau masalah curhat keluarga, emang dia selalu sama saya. Biar ada anaknya juga. Lagi udah lama, emang kan anaknya yang pertama tuh yang mas saya kan sakit stroke. Dia ngomong gini, Ros, ayo, manggil saya, ayo. Manggil kayak itu mah cucu gitu. Yo, urusin emak, katanya kalau misalnya umur Maji nggak ada, katanya malu rawatin, katanya gitu. Kan saya marah. Maji apa-apaan sih, saya kata gitu. Itu lama tuh, ada bangsa 2 bulan, 3 bulanan dah, tapi saya belum saya pindah ke situ. Maji apa-apaan sih Maji, saya kata gitu. Namanya orang tua mah kita anak ya, tetap saya urusin, saya gituin.